Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumpung agak slow guys, nggak ada pasien. Pas pasiennya sepi. Ini bikin video ya tentang bisnis apotek lagi, yaitu Halo guys, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya guys, tetap sehat dan bahagia selalu. Oke, di akhir-akhir ini ya di bisnis apotek kan memang omsetnya agak turun ya. Jadi kita harus pinter-pinter ngatur duit guys. Kalau enggak nanti kelabakan. Karena omsetnya naik turun kayak roller coaster, nggak jelas. Ya seperti minggu-minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kan penurunannya cukup berat. Terus ini minggu ini sudah mulai ada peningkatan ya setelah tanggal piro Bu? Tanggal 20. Sekarang? 99. Oh, udah akhir bulan guys. Tapi lumayan lah akhir bulan ada peningkatan, jadi nggak turun drastis dibandingkan bulan yang lalu. Jadi kalau kalian bisnis apoteknya ini ya naik turun seperti itu, kalian harus benar-benar mengerti tentang likuiditas ya guys. Perhatikan betul likuiditas apotek itu, terus prediksi bulan ke depan itu ya, bulan depan itu kira-kira omsetnya bisa mencapai berapa, sehingga nanti kalian bisa memprediksi untuk pembeliannya. Tapi ya jangan terlalu sedikit pembelian. Kalau pembelian di bawah 70% ya nggak bagus. Kalau dulu di Kimia Farma aku pembelian tak bikin sekitar 80% dari omset. Jadi misalnya omset bulan ini 100 ya. Terus untuk bulan depan misalnya diprediksi turun misalnya jadi 90. Ya udah 80% dari 90 itu berapa? Berarti sekitar 79 berapa? 80 kali 90, 72. Jadi 72 jutaan untuk pembeliannya. Jadi kita sudah bisa memprediksi kalau nanti sudah mendekati 70, 72 atau 72 lebih dikit, ya kita sudah mulai ngerem. Tapi ini nggak berlaku untuk apotek yang baru ya. Kalau apotek baru itu stok harus bener-bener ready, gak usah khawatir. Nah, kalau kelingan guys idenya guys. Tadi gak kelingan. Jadi stoknya itu kalian tuh gak usah khawatir dengan stok obat yang ED. Karena stok obat ED itu sudah otomatis guys. Sudah otomatis terus, dan kita sudah bisa, ini nggak mungkin lah dalam sebuah apotek stok obatmu yang kadaluarsa itu dikit banget ya. Dan memang ada idealnya ya, idealnya ya jangan terlalu banyak. Misalnya omset 100, stok yang ED itu dalam 1 tahun misalnya 1% apa 2% itu udah nggak masalah. Jadi 1 sampai 2 juta itu nggak masalah, itu kan dalam setahun ya. Jadi kadang barang-barang ED itu bisa dalam waktu 3 tahun atau lebih, itu sekitar 2 juta atau 3 juta itu nggak masalah. Nah, nanti untuk pengelolaan barang-barang yang mau ED itu kan aku udah pernah jelasin di video sebelumnya. Jadi misalnya bisa kerjasama dengan apotek lain, kita titipkan barangnya, kita jual net, atau kita cari info di grup-grup apoteker itu kan ada ya, obat-obatan yang laku itu kita tawarkan. Kira-kira obat yang laku yang di tempat kalian mandek itu ditawarkan ke apotek lain. Nah, kalau untuk apotek yang baru, jadi stok obat itu kalau bisa ya untuk yang fast moving itu kan sudah kelihatan ya, dalam 3 sampai 6 bulan pertama itu kan sudah kelihatan. Obat-obat yang Pareto ya, 80% omset itu sudah kelihatan barangnya apa. Nah, itu kalian harus ready. Kalau bisa, kalau ada dana ditambahin stoknya. Misalnya kayak Redoxon, CDR itu kan yang kalau bulan-bulan puasa seperti ini, dan vitamin-vitamin yang lain itu kan bagus omsetnya, ya udah kamu tambahin. Biasa stok misalnya 10 botol ditambahin misalnya jadi 12 apa 15 botol.
Itu khusus untuk barang-barang yang fast moving. Terus kemudian untuk barang-barang yang kita belum sedia, ya kita lihat pasarnya dulu, apakah pasarnya ini nanti menjanjikan apa enggak. Jangan langsung kita kasih stoknya, karena space di apotek itu kan sebenarnya sangat berharga ya. Nah, aku pernah bikin video tentang space obat itu ya, untuk obat-obat konsinasi dan lain-lain itu kan juga harus kita perhatikan. Jangan sampai space di rak-rak kita itu diisi barang-barang yang nggak laku. Kalau sudah lebih dari 3 bulan 4 bulan nggak laku, itu udah kita rugi. Kalau di apotek besar ya, seperti Kimia Farma itu kan space itu ada harganya. Orang mau naruh barang di space, apalagi di rak swalayan itu mereka suruh bayar. Jadi ini harus bayar berapa, dianggap promosi. Nah, kalau di apotek kita kan gratis, tapi walaupun gratis kan kita harus evaluasi terus, apakah barang ini laku apa enggak dalam 2 bulan atau 3 bulan. Jadi itu. Terus untuk barang-barang persiapan puasa ya, itu harus kita sediakan juga, seperti obat-obat pencernaan, misalnya obat-obat gangguan pencernaan ya, seperti obat MAH, terus kemudian obat diare. Terus kadang ya ini ya, batuk pilek itu pas bulan puasa itu muncul juga, karena nanti biasanya di akhir-akhir ya, akhir-akhir bulan puasa itu mulai muncul penyakit. Nah, kita harus sedia, dan obat-obat seperti itu kalian sedia cukup banyak gak masalah, karena tetap laku gitu. Apalagi nanti di awal lebaran itu kan stok obat-obat yang seperti itu masih sangat dibutuhkan. Ini pengalaman dari beberapa tahun ya, setiap Ramadan dan juga setiap menjelang lebaran itu kan pola penyakitnya itu ya itu aja. Jadi yang penyakit mungkin yang sekarang COVID sudah mulai mereda, tetapi kan sudah menjadi kayak gejala flu biasa ya. Jadi obat-obatan seperti obat flu, batuk, pilek dan lain-lain, panas, itu kita tetap harus sedia. Cuman persediaan kita nggak usah terlalu banyak. Tapi kalau untuk vitamin, terus untuk obat-obat gangguan pencernaan, itu kita sedia cukup banyak, nggak masalah. Karena ya kita mengambil momen ya. Karena kalau ini lebaran ini kan prediksi saya nanti banyak sekali yang mudik, banyak sekali yang wisata. Jadi kalau misalnya kayak di Jogja ini ya, nanti lebaran mungkin H+3 atau H+2 itu udah pasti rame banget. Jadi H+2 ke atas itu sudah pasti rame. Jadi kita kalau stoknya barang kita lengkap ya, kita bisa jualan, dapat cuan. Nah, itu guys. Terus apa lagi ya, untuk ini obat-obat kedaluarsa kita perlu cek secara rutin, paling enggak ya sebulan sekali lah. Tapi kalau misalnya dalam sehari-hari kita bisa ngamati, ya udah langsung disingkirkan aja, dicatat, dimasukkan ke dalam kotak. Kemudian kalau yang mendekati kedaluarsa kita bisa tawarkan ke teman-teman yang lain. Oke, tip bisnis apotek pagi ini ya itu dulu guys. Mungkin agak belepotan ya, karena idenya tadi sempat hilang gara-gara habis makan mie ayam guys. Jadi maklum. Itu dulu ya, tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.